never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez memberi respons positif terhadap perangkat aero yang diuji dalam latihan bebas MotoGP Australia. Di sirkuit Phillip Island, ia melihat potensi besar RC213V dalam ajang itu. Pandangan rider Repsol Honda itu tidak salah jika melihat torehannya dan rekan setim, Pol Espargaro, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Cuaca cerah sesekali diwarnai rintik hujan serta angin dingin menjadi tantangan yang mesti diatasi seluruh pembalap. Dalam situasi tak menentu, juara dunia MotoGP 6 kali tersebut memanfaatkan sesi tersebut untuk menguji paket aero baru. Ternyata, perangkat itu memiliki pengaruh positif bagi performanya. Marquez beberapa kali mampu berada di depan meski pada akhirnya finish P7 dan P6 dalam 2 sesi. Tidak mudah menguji sesuatu yang baru selama akhir pekan, tapi saya merasakan beberapa hal positif dengan perangkat baru pada pagi hari. Kemudian sore hari, kami mencobanya lagi untuk mengonfirmasi penemuan kami. Kami menghabiskan waktu untuk mencoba perangkat ini. Langkah ini yang harus dilakukan jika ingin meningkat di masa depan. Kita bisa lihat bahwa Honda bekerja dengan baik, meski hanya 3 balapan sisa. Saya akan tetap menggunakan perangkat itu besok. Setelah itu, dilihat lagi apa yang mungkin terjadi pada Sabtu dan Minggu. Feeling dengan motor bagus dan kami bisa lihat potensi yang ada di sana. Sungguh menyenangkan kembali ke Phillip Island, Marquez mengungkapkan. Perkembangan pesat diperlihatkan Pol Espargaro. Pada FP1, pembalap yang musim depan pindah ke T3 itu mendarat di peringkat ke-11. Kecepatannya mengagumkan pada sesi sore. Espargaro tembus 3 besar atau terpaut 0,052 detik dari pemimpin latihan bebas kedua, Johann Zarco. Selisih dengan penghuni posisi kedua, Marco Bezzecchi, pun hanya 0,014 detik. Ia mengklaim Phillip Island cocok dengan karakter Honda RC213V sehingga optimistis bisa finish di antara pembalap top MotoGP Australia. Saya merasa baik hari ini dan motor juga bekerja dengan sempurna. Dari pagi, saya merasa sangat cepat berlap dan dengan pace kami secara keseluruhan, tinggal menemukan langkah terakhir dengan ban baru, tuturnya. Ketika kami memasang ban baru sore hari, semua berfungsi dan saya menikmati berkendara. Saya suka tempat ini, trek, udaranya, dingin dan angin membuat semua jadi rumit. Pengalaman saya sangat membantu, sirkuit ini cocok dengan motor kami dan target berada di dalam posisi teratas sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Miguel Oliveira dinobatkan sebagai Rain Master usai memenangi balapan di cuaca buruk di Indonesia dan Thailand. Uniknya, rider KTM itu justru berharap tak turun hujan di MotoGP Australia akhir pekan ini. Pembalap Portugal itu menolak disebut sebagai penakluk hujan karena masih sering gagal tampil apik dalam kondisi tersebut. Berdasarkan pengalamannya, Phillip Island memiliki tingkat ketidakpastian dari sisi cuaca. Ini akan menyulitkan para peserta dalam menentukan setelan ideal kalau ada perubahan. Saya tidak sering menyanyi dan berdoa untuk hujan. Dalam olahraga ini, 95% performa baik ditunjukkan dalam kondisi kering. Tapi pastinya, jika hujan, saya akan memanfaatkan keuntungan yang saya miliki, katanya. Tapi sejujurnya, saya pikir tidak punya keuntungan besar. Saya hanya kencang saat melompat ke atas motor dan langsung merasa nyaman di trek basah. Kalau Anda menganalisis balapan, fase awal ini selalu jadi keunggulan saya. Setelah itu, seperti situasi balapan yang normal ketika Anda melihat waktu lap, konsistensi, dan kecepatan. Pemosisian di trek sangat penting dalam kondisi basah, jadi Anda tidak berakhir di belakang banyak pembalap lain, bermasalah dengan tekanan ban atau menyerang di momen salah serta berbagai hal itu. Tapi, saya tidak melihat diri saya sebagai spesialis hujan. Saya hanya melakoni beberapa balapan saat basah dan hanya menang 2 kali. Jadi tidak, saya tidak mendoakan turun hujan.